Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fast. Alhamdulillah Reni setia bisa hadir kembali untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini dalam program persembahan kami Untukmu Perempuan. Hingga nanti pukul 13, keluarga Fast juga seperti biasa bisa bertanya langsung nanti dengan narasumber kami melalui 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Anda yang ingin bergabung via live streaming bersama kami, silahkan tinggal klik saja radiofastfm.com atau bisa gunakan aplikasi Svara, SVARA, dan Noise.id. Di studio sudah hadir narasumber kami, ada anggota bidang dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang bersama Ibu Lina Dwi Aryani SSY atau yang biasa disapa Mbak Lina, begitu ya. Assalamualaikum Mbak Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Reni. Alhamdulillah sehat-sehat ya Mbak. Alhamdulillah baik dan sehat Mbak Reni. Alhamdulillah. Masih puasa ini ya Mbak ya? Alhamdulillah belum bolong ini. Belum bolong, jadi masih semangat gitu ya. Kebetulan siang hari ini juga kita akan membahas nih keluarga Fast terkait orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan cara menggantinya. Nanti Mbak Lina akan menjelaskan siapa aja sih sebenarnya yang boleh tidak berpuasa dan cara menggantinya, begitu ya Mbak Lina ya. Jadi nanti keluarga Fast bisa bertanya langsung lewat 314330 ataupun via WhatsApp di 081578709640. Dan berikut keluarga Fast lengkapnya, kajian Untukmu Perempuan dengan tema orang yang boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan dan cara menggantinya bersama anggota bidang dakwah PC Fatayat NU Kabupaten Magelang, Lina Dwi Aryani SSY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Keluarga Fast FM dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Mari terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, nikmat umur dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi panutan umat manusia, Nabi pemberi syafaat kepada umatnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Ramadan adalah bulan yang suci dan mulia. Bulan yang suci menjadi sarana melebur berbagai dosa dari setiap muslim-muslimah kurang lebih setahun yang lalu. Ramadan adalah bulan diwajibkannya orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebagai sarana efektif memperbaiki diri, meraih gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gelar takwa atau muttaqin adalah gelar mulia yang disediakan bagi mereka yang beribadah puasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Gelar muttaqin inilah yang membedakan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi kebiasaan bagi umat Islam di belahan dunia dari dahulu hingga akhir zaman nanti bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Bagi umat Islam, bulan suci Ramadan adalah kesempatan menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, menjaga dan memelihara ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dari segala perilaku yang membatalkan ibadah puasa atau mengurangi pahala dari ibadah puasa. Ibadah puasa di bulan mulia ini diwajibkan untuk orang-orang yang beriman di seluruh dunia, bukan hanya sekedar ibadah. Ibadah puasa di bulan Ramadan sangat berbeda dengan ibadah lain, sebab puasa adalah ibadah rahasia. Artinya, orang itu berpuasa atau tidak
hanyalah orang yang berpuasa itu sendiri dan Allah saja yang mengetahuinya. Maka mari kita gunakan momen Ramadan untuk mendapatkan gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang ilmu puasa dengan tujuan agar kita bisa menjalankan puasa dengan benar dan tidak sia-sia. Karena menjalankannya sudah sesuai dengan kaidah ilmu fikih tentang puasa. Utamanya, kita akan mengetahui siapa saja orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan bagaimana cara menggantinya. Namun, sebelum kita ke materi inti, mari kita mengulang materi sebelumnya tentang risalah puasa. Keluarga Fast FM dimanapun Anda berada, perlu kami informasikan bahwa materi yang akan kami sampaikan ini kami mengutip dari berbagai referensi. Salah satunya kami mengambil dari kitab Kifayatul Akhyar, kemudian dari kitab Kasfatus Sajah, dan dari kitab Minhajul Qawim. Keluarga Fast FM dimanapun Anda berada, perintah berpuasa tercantum di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi, puasa menurut syarak adalah menahan, menjaga dari masuknya benda masuk ke dalam lubang. Baik itu lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, mata, kubul dan dubur sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Dan harus dengan niat berpuasa serta harus dikerjakan pada hari-hari diperbolehkan berpuasa. Karena dari pengertian puasa tadi diterangkan bahwa kita harus menjaga dari masuknya benda masuk ke dalam lubang. Maka lubang-lubang ini tentu ada batasannya. Seperti mulut, batasan mulut itu jika tidak melewati mahraj ha atau kho. Ha atau kho itu mahrajnya berada di tenggorokan. Kemudian untuk batasan lubang hidung itu sampai janur hidung. Untuk telinga itu lubang telinga terus masuk. Kubul, lubang farji atau dakar, kemudian dubur, lubang dubur. Adapun mata menurut kitab Kifayatul Akhyar tidak termasuk lubang. Maka dari kesimpulan batas-batas lubang yang tadi sudah dijelaskan bahwa benda masuk tidak pada lubang atau yang tidak menembus lubang, maka puasanya tidak batal. Misal jarum suntik. Keluarga Fast FM dimanapun Anda berada, dari pengertian puasa tadi juga disebutkan bahwa harus dikerjakan pada hari-hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Ini artinya ada hari-hari di mana diharamkan untuk berpuasa. Nah, hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa itu yang pertama adalah tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Karena saking sregepnya puasa sampai bodo-bodo juga ikut puasa. Tapi itu justru malah haram. Kalau haram tentunya malah mendapat dosa. Kemudian yang kedua adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Biasa kita sebut hari raya Idul Adha. Intinya bodo-bodo itu rakno poso. Untuk yang ketiga, hari yang ketiga adalah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Biasa kita sebut dengan hari Tasyrik. Yang keempat, puasa sunat bagi seorang istri yang suaminya berada di rumah dan tidak mendapat izin dari suaminya. Jadi ada istri itu pengen puasa sunnah, pengen puasa Senin Kamis misalkan. Di rumah ada suaminya, kok suami tidak mengizinkan? Padahal puasa itu baik atau tidak Mbak Reni? Baik. Baik, puasa itu baik dan tentunya mendapatkan pahala. Okay. Akan tetapi
karena ini puasanya adalah puasa sunnah, istri itu mau puasa kan minta izin dulu sama suami. Gitu nggih. Kalau suami tidak mengizinkan, maka meskipun puasa itu bagus, istri tidak boleh puasa karena ini adalah puasa sunnah. Maka kalau tidak diizinkan, puasanya malah menjadi haram. Akan tetapi istri boleh berpuasa jika yakin mendapat izin karena sudah terbiasa berpuasa dan harus membatalkannya jika suami memerintahkan membatalkan. Ini saya ambil dari kitab Fathul Mu'in. Jadi di sini istri itu boleh puasa sunat kalau memang yakin suaminya itu akan mengizinkan. Karena sudah terbiasa, setiap minggunya sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Jadi mantep kalau pasti diizinkan oleh suami. Tapi kalau tiba-tiba suami pulang kerja, kemudian memerintahkan istrinya untuk membatalkan puasa, maka istri harus membatalkan puasa. Karena ini puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Kemudian perbedaan waktu niat puasa wajib dengan puasa sunnah. Ada perbedaan waktu ketika kita menjalankan puasa. Puasa itu kan ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Untuk puasa wajib itu contohnya adalah puasa Ramadan. Jelas sudah ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka itu menjadi puasa wajib. Kemudian qada Ramadan. Qada Ramadan itu juga merupakan puasa wajib. Kemudian puasa kafaroh atau tebusan. Karena ketika bulan Ramadan poso-poso siangnya melakukan hubungan badan dengan pasangannya. Maka ini harus membayar kafaroh. Kemudian puasa nadar. Kemudian puasa istisqa yang diperintah oleh imam atau pemimpin wilayah. Ini namanya puasa wajib. Maka niatnya harus dilakukan pada waktu malam. Kalau puasa wajib niatnya harus di waktu sejak terbenamnya matahari hingga fajar. Jadi waktunya sama seperti kita puasa Ramadan. Biasanya kalau puasa Ramadan, kalau kita sholat tarawih di masjid atau di musola-musola, setelah selesai sholat maka akan dipimpin oleh imamnya untuk mengucapkan niat puasa bersama-sama. Itu tetap dilakukan di waktu malam atau setelah sholat Isya. Kemudian kalau sudah niat di waktu malam untuk puasa wajib ini, setelah melakukan niat, jika melakukan apapun yang membatalkan puasa, tidak apa-apa, yakni sah niatnya. Contoh bulan Ramadan, setelah sholat tarawih kan kita sudah niat. Wong tadi sholatnya jamaah, kemudian sudah dipimpin oleh imam, kita ngikuti. Berarti kan kita sudah niat untuk besok kita puasa. Nah, setelah pulang dari masjid atau pulang dari musola kan kembali ke rumah. Kembali ke rumah mau tidur. Dilalah kok suaminya mau minta jatah. Berarti kan nanti akan melakukan hubungan badan. Padahal melakukan hubungan badan untuk orang yang berpuasa, jika dilakukan di siang hari tentunya membatalkan puasa. Berarti kan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Apakah ini niatnya menjadi tidak sah? Niatnya tetap sah. Kemudian bagaimana? Karena kalau kita melakukan hubungan badan tentunya kita harus mandi wajib. Berarti mandinya gimana? Apakah sebelum sahur kita harus sudah mandi atau bagaimana? Karena kita dalam keadaan berhadas, yang penting mandinya itu jangan sampai subuh. Intinya pada waktu subuh kita sudah dalam keadaan suci. Seperti itu ya. Kemudian untuk puasa sunnah. Untuk puasa sunnah itu contoh puasa Senin Kamis, puasa Ayyamil Bid tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Komariah, puasa Tarwiyah, puasa Arafah, puasa 6 hari di bulan Syawal dan sebagainya. Niatnya tidak harus di waktu malam, asal belum tergelincirnya matahari atau belum zuhur dan belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jadi hari ini hari Senin. Dari tadi setelah sholat subuh sampai jam 10 kok saya belum makan apa-apa. Saya belum minum apa-apa. Loh, ora kroso saking sibuknya kok ternyata belum makan apa-apa, belum minum apa-apa. Tak niat wae, tak sandine poso wae. Karena wong urung isi opo-opo. Maka itu boleh karena itu puasa
Sunnah. Kemudian untuk puasa wajib harus menyatakan nama puasanya. Jadi ketika kita niat berpuasa, kalau puasa itu puasa wajib, maka harus disebut poso opo. Misalkan kita niat puasa Ramadan, maka niatnya harus jelas. Nawaitu saumagotin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Disebutkan di situ syahri Ramadana. Kemudian puasa kodok Ramadan. Niatnya harus disebutkan kodok Ramadan. Seperti apa bunyinya? Nawaitu saumagotin an kodoi fardi syahri Ramadana lillahi ta'ala. Jadi disebutkan kodoi fardi syahri Ramadana, menunjukkan bahwa saya niat puasa untuk mengkodok fardu bulan Ramadan. Contoh lagi puasa nadar. Maka niatnya nawaitu sauman nadari lillahi ta'ala. Ada kata nadari. Ini menunjukkan puasanya itu disebutkan. Kemudian untuk puasa kafaroh bunyinya nawaitu saumagoten likafaroti lillahi ta'ala. Ada kata likafa, akan tetapi untuk puasa nadar dan puasa kafaroh tidak wajib menyatakan yang dinadari atau yang dikafaroi itu apa. Cukup sauman nadari dan cukup likafa roti. Seperti itu. Adapun puasa sunat tidak wajib menyatakan nama puasanya. Cukup wis tak niyati, besok aku niat poso. Nah, seperti itu sudah sah. Kalau puasa sunnah. Baik. Ya, terima kasih Mbak Lina. Tadi sudah dijelaskan tentang perbedaan waktu, terus juga niat, dan beberapa puasa wajib dan sunnah sudah dijelaskan di awal. Kita break dulu, kita kasih informasi yang mau lewat, dan untuk Anda keluarga FAS yang ingin bertanya, kita masih tunggu ya. Lewat 314330 ataupun via WhatsApp 081578709640. Nanti bisa Anda tanyakan kepada narasumber kami. Hari ini kita membahas terkait dengan orang yang boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan dan cara menggantinya bersama dengan anggota bidang dakwah PC Fatayat NU Kabupaten Magelang, Lina Dwi Aryani SSY. 90.1 FAS FM. Untukmu perempuan masih hadir untuk Anda keluarga FAS hingga pukul 13 nanti bersama saya Reni Setia sebagai pengantar acara, dan tema kita siang hari ini adalah orang yang boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan dan cara menggantinya bersama narasumber anggota bidang dakwah PC Fatayat NU Kabupaten Magelang, Lina Dwi Aryani SSY. Nah, Mbak Lina, monggo bisa dilanjutkan kembali pembahasan kita siang hari ini. Ya, terima kasih keluarga FAS FM dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan melanjutkan tentang apa saja perkara yang bisa membatalkan puasa. Perkara yang bisa membatalkan puasa itu adalah masuknya benda ke dalam lubang tubuh dengan disengaja, termasuk benda adalah asap. Adapun angin tidak termasuk benda. Ini gimana maksudnya? Termasuk benda adalah asap, adapun angin tidak termasuk benda. Ini maksudnya contoh saja. Asap masuk ke lubang hidung. Contohnya asap apa? Disengaja ada orang merokok. Kemudian asapnya kan kelihatan, bentuknya itu kan kelihatan, warnanya itu kelihatan. Sengaja memang dihirup sampai masuk melewati jalur hidung. Itu membatalkan puasa. Kemudian yang angin contohnya apa? Misalkan Mbak Reni itu puasa, kemudian mulutnya dibuka seperti dipompa atau seperti kalau balon itu diisi angin. Nah, itu meskipun sudah sampai besar kalau balon diisi angin kan melendung gitu. Itu tidak membatalkan puasa karena isinya angin. Jika lupa, dipaksa, belum mengerti hukum, tidak menyengaja, maka puasanya tidak batal. Dan puasanya dilanjutkan. Berdasarkan hadis sahih, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba wa fi riwayatin wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu wa saqahu wa soha wala qadha'a alaihi. Wa hadal hadis min riwayati Abi Hurairah radhiyallahu an, yang artinya barang siapa lupa sedangkan ia sedang berpuasa, kemudian dia makan atau minum, dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan makan dan minum, maka sempurnakan puasanya.
Sesungguhnya Allah memberi makan padanya dan minum padanya dan puasanya sah dan tidak wajib qadha baginya. Ini saya ambil dari kitab Minhajul Qawim. Intinya ketika kita puasa, hari pertama lah, kita ibaratkan hari pertama puasa kan belum terbiasa Mbak Reni. Masih lupa, tadi malam sahur, misalnya anak kita ada pulang sekolah. Di rumah sudah terbiasa kalau pulang sekolah itu nanti langsung makan. Buka tudung saji masih ada makanan, langsung makan. Sudah habis satu piring misalnya atau sudah minum, kemudian setelah makan ada ibunya pulang, loh hari ini puasa kok kamu makan, astagfirullahaladzim kula supe bu, seperti itu karena memang benar-benar lupa, maka puasanya bisa dilanjutkan. Tapi kalau sudah ada yang mengingatkan dan sudah ingat kalau itu puasa, nggak boleh nanggong sak cendok meleh, itu nggak boleh, langsung berhenti seperti itu karena itu memang benar-benar lupa. Maka tetap dilanjutkan puasanya dan tidak usah mengqadha puasa di bulan selain bulan Ramadan. Kemudian yang membatalkan lagi adalah penggunaan air yang diperintah syara dan tidak berlebih-lebihan. Misal wudu, mandi wajib, mandi sunat. Jika terlanjur masuk ke dalam lubang maka tidak membatalkan puasa. Ini referensinya saya ambil dari kitab Al-Bajuri. Ini maksudnya penggunaan air yang diperintah syara dan tidak berlebih-lebihan. Misalnya wudu. Wudu itu kan perintah syara. Sebelum kita melakukan ibadah kita harus suci dulu. Kalau hadasnya hadas kecil maka cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu. Lah ketika kita wudu di bulan Ramadan, wudu ini siang-siang tanpa sengaja ada yang masuk ke dalam lubang, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian penggunaan air yang tidak diperintah syara walaupun tidak berlebih-lebihan, jika terlanjur masuk ke dalam lubang maka membatalkan puasa. Contoh, bulan Ramadan hawane panas melihat kolam renang. Kepengen berenang, seger sekali. Kondisi tubuh tidak dalam keadaan berhadas nggih, berarti tidak mandi wajib toh. Cuman kok hawane panas banget, aku tak jegur, seger. Kemudian tanpa sengaja ada air yang masuk ke dalam lubang, itu membatalkan puasa. Kemudian menaruh air di mulut karena sangat haus, sangat panas, kemudian tanpa sengaja ada yang masuk ke tenggorokan, maka puasanya tidak batal Mbak Reni. Ini ada di dalam kitab Al-Bajuri. Maksudnya gimana? Poso-poso kayak panas-panas, hawane ngelake pol, kemudian berkumur-kumur. Pas kita masukkan air kumur-kumur kan niatnya nggak mau diminum ini air. Cuman tanpa sengaja di belakang kita ada teman kita nabok dari belakang, blok, kaget. Airnya masuk. Itu kan tidak sengaja. Ini tidak membatalkan puasa. Kalau sengaja ya jelas membatalkan puasa. Kemudian menghilangkan najis pada anggota tubuh, kemudian tanpa sengaja air masuk ke lubang, tidak membatalkan puasa walaupun penggunaan air berlebihan. Ini intinya seperti tadi penggunaan air yang diperintah syara, ketika masuk tidak membatalkan puasa. Jari tangan orang yang cebok jika masuk ke dalam melewati lubang atau masuk ke dalam farji maka batal puasanya. Poso-poso ketika cebok kok malah dimasukkan, disengaja jarinya masuk, itu nanti membatalkan puasa meskipun tidak makan. Kemudian sengaja muntah, walaupun muntahan tersebut masuk kembali, ketika disogok-sogok kemudian dimasukkan lagi untahane, itu tetap membatalkan puasa. Jika tidak sengaja dan sudah melewati mahraj hak atau kho, maka wajib dikeluarkan dan puasanya tidak batal. Kalau muntahnya tidak sengaja, kemudian sudah melewati tenggorokan, itu muntahan ini wajib dikeluarkan. Jangan dimasukkan lagi, ya jijik nggih. Itu dikeluarkan maka puasanya tidak batal dengan alasan muntahnya tidak disengaja. Jika muntahan tersebut masuk kembali dan melewati mahraj hak atau kho, maka puasanya batal. Jadi meskipun muntahnya tidak sengaja, tapi muntahannya sudah melewati tenggorokan, kok ditelan lagi muntahan itu, maka itu membatalkan puasa. Jadi kalau muntah tidak disengaja, muntahannya itu sudah melebihi tenggorokan, keluarkan saja. Setelah dikeluarkan, puasanya tetap bisa dilanjut. Kemudian dahak, jika sudah melewati mahraj hak atau kho dan bisa mengeluarkan, harus dikeluarkan, sama seperti tadi muntahan. Jika ditelan maka membatalkan
puasa. Kemudian menyengaja bersetubuh walaupun tidak sampai keluar sperma, maka puasanya batal. Kemudian jika tidak sengaja bersetubuh, ini jarang tapi perlu kita bahas ya. Karena lupa atau dipaksa, maka puasanya tidak batal. Ini ada di dalam kitab Minhajul Qawim. Kemudian sengaja mengeluarkan sperma dengan cara menyentuh orang yang membatalkan wudhu, atau dengan tangannya sendiri atau tangan istrinya, maka batal puasanya. Perkara yang membatalkan puasa lagi adalah haid, nifas, melahirkan, gila, murtad, itu membatalkan puasa. Kemudian epilepsi. Epilepsi itu kalau kita menyebutnya kejang nggih, mabuk. Kemudian untuk epilepsi atau mabuk ini meskipun hanya sebentar, ini tetap membatalkan puasa. Kalau tidur itu membatalkan puasa atau tidak? Tidak membatalkan puasa, tapi jangan sampai puasa sehari-hari hanya untuk tidur, apalagi hanya gara-gara puasa saking ambleke lemes tidur, kemudian waktunya sholat nggak bangun, yo itu gimana ya? Maka yo tidur tidak apa-apa, cuman kalau bisa lebih baik melakukan hal-hal sunnah lain selain hukum orang berpuasa mukallaf, baligh, berakal. Dan pada malam harinya niat berpuasa jika sengaja bersetubuh baik lewat kubul atau dubur, baik kubul duburnya manusia ataupun hewan, hidup atau mati, maka ia wajib qadha dan wajib kafaroh. Jadi sengaja bersetubuh. Nah bersetubuhnya ini tapi tidak dengan pasangannya, tidak dengan manusia, itu juga bisa membatalkan puasa. Nah ini bagi orang yang melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, maka harus membayar kafaroh. Tingkatan kafarohnya itu yang pertama adalah memerdekakan budak, kemudian yang kedua puasa 2 bulan atau 60 hari berturut-turut, yang ketiga memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Tiap 1 orang fakir miskin masing-masing adalah 1 mud atau 7 on beras. Perlu jadi catatan, urutan kafaroh ini harus tertib, tidak boleh memilih yang paling mudah atau yang paling ringan. Keluarga Fas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembagian hukum berbuka di bulan Ramadan. Jadi ora poso nang bulan Ramadan itu ada 4 hukum. Yang pertama adalah wajib ora poso. Siapa yang wajib tidak berpuasa? Adalah perempuan yang sedang haid dan nifas. Kalau haid nifas ya otomatis tidak boleh puasa. Nek puasa malah dosa. Kemudian yang kedua hukumnya adalah jais. Jais ini diperuntukkan untuk musafir dan orang sakit. Orang sakit di sini ada catatan, sakitnya adalah sakit keras, bukan sakit yang ringan. Kemudian yang ketiga adalah tidak wajib, tidak jais. Ini untuk orang gila, yang gilanya tidak pura-pura. Yang keempat haram bagi orang yang mengakhirkan mengqadha Ramadan sampai batas waktunya habis. Belum selesai mengqadha sudah datang Ramadan lagi, padahal kondisi mampu untuk mengqadha. Ini tadi sudah kita jelaskan bahwa puasa di detik-detik terakhir sebelum Ramadan itu hukumnya haram jika selain untuk mengqadha Ramadan sudah terbiasa puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Nah di sini yang awalnya haram tapi kalau mengqadhanya belum selesai maka menjadi wajib. Kalau tidak mengqadha malah dapat hukum haram. Pembagian cara mengganti puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan itu ada beberapa pembagian. Yang pertama mengganti puasa di hari lain selain bulan Ramadan dan membayar fidyah. Ini diperuntukkan untuk orang yang berbuka karena merasa takut kepada orang lain. Puasa kemudian diweden-wedeni kon buka. Ini nanti harus mengganti puasa di hari lain dan membayar fidyah. Kemudian yang kedua hanya mengganti puasa di hari lain tanpa membayar fidyah. Ini diperuntukkan kepada orang yang epilepsi karena ini penyakit ya Mbak Reni. Nah, kemudian yang ketiga hanya membayar fidyah. Hanya membayar fidyah ini diperuntukkan untuk siapa? Orang tua yang sudah pikun. Kemudian yang keempat tidak mengganti dan tidak membayar fidyah. Yang kelima
orang gila yang tidak mengganti dan tidak membayar fidyah ini diperuntukkan untuk orang gila yang gilanya tidak dibuat-buat. Nah, siapa saja orang yang boleh tidak berpuasa dan bagaimana cara menggantinya? Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Nah, yang pertama, orang yang boleh tidak berpuasa itu adalah anak kecil. Nah, anak kecil ini boleh tidak berpuasa. Kemudian cara menggantinya bagaimana? Anak kecil ini belum punya kewajiban untuk mengganti puasa dan tidak kewajiban membayar fidyah. Jadi bebaslah dari hukum. Nah, akan tetapi kita sebagai orang tua ketika kita punya anak kecil dan sudah berumur 7 tahun, alangkah baiknya anak kita itu dilatih sedini mungkin untuk menjalankan puasa. Kemudian yang kedua, orang yang boleh tidak berpuasa yang kedua adalah orang gila. Orang gila yang gilanya ini tidak disengaja. Asli gitu loh Mbak Reni. Nah, bagi orang gila yang tidak disengaja ini, maka dia tidak berkewajiban mengqadha dan tidak berkewajiban membayar fidyah. Intinya bebas dari hukum. Yang ketiga, untuk orang gila, tapi gilanya disengaja. Nah, orang yang seperti ini, maka dia berkewajiban untuk mengqadha puasa di hari lain selain bulan Ramadan, tetapi tidak wajib membayar fidyah. Kemudian yang keempat, orang sakit yang ada harapan sembuh. Maka kalau puasa artinya tidak minum obat, kok sakitnya tambah parah, maka orang sakit ini boleh tidak berpuasa karena mau minum obat. Nah, maka orang yang sakit ada harapan sembuh ini punya kewajiban hanya mengqadha puasa saja tanpa membayar fidyah. Kemudian yang keenam, orang yang sangat tua atau orang tua yang sudah pikun. Ini tidak punya kewajiban mengqadha, akan tetapi kewajiban membayar fidyah. Maka untuk orang tua yang sudah pikun ini menjadi kewajiban putranya lah yang berada satu rumah. Karena kan gak mungkin ngingat-ngingat sendiri Mbak Reni. Karena untuk kadang sudah diberi makan bilangnya aku kika ora dikei maem padahal gak wae diberi makan. Karena memang sudah pikun, maka yang bisa nanti untuk berkewajiban lah misalnya ya membantu untuk menyiapkan fidyahnya itu adalah orang yang berada di dalam satu rumahnya, anaknya lah seperti itu. Kemudian yang ketujuh, orang bepergian atau musafir dengan catatan bepergiannya ini bukan perjalanan maksiat dan jarak tempuhnya itu lebih dari 95 km. Jadi melakukan perjalanan jauh dan bukan untuk maksiat. Kalau aku kepengen pergi ke Bali, kepengen ngebom, misalnya seperti itu kan perbuatan maksiat. Maka tidak boleh membatalkan puasa seperti itu. Kalau orang bepergian musafir sudah memenuhi kriteria musafir, maka orang tersebut hanya berkewajiban mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Kemudian yang kedelapan, itu ada orang hamil dan menyusui. Nah, untuk orang hamil dan menyusui ini ada 3 kategori. Yang pertama, jika orang yang hamil tadi khawatir akan dirinya, berarti hanya memikirkan dirinya saja tanpa memikirkan jabang bayi, dia itu hanya berkewajiban mengqadha saja. Kalau khawatir kepada dirinya saja, itu hanya kewajiban mengqadha tanpa membayar fidyah.
Kemudian kategori yang kedua, khawatir akan dirinya dan bayinya. Jadi yo khawatir dirinya lemes, tidak sehat, kemudian anak aku poso mengko yo anake kekurangan nutrisi, berarti khawatir kedua-duanya ini hanya mengganti puasa saja tanpa membayar fidyah. Kemudian kategori yang ketiga, ibu hamil ini khawatir akan bayinya saja. Sing dimesake ming bayine tok. Aku ki sakjane poso kuat, tapi aku ki mesake karo anakku, nek aku poso engko ndak anake kekurangan gizi misalnya. Berarti hanya khawatir pada bayinya. Ini justru punya kewajiban mengkodok puasa dan punya kewajiban membayar fidyah. Kemudian yang 9, orang haid, orang nifas, orang melahirkan, ini hanya berkewajiban mengkodok puasa saja tanpa membayar fidyah. Baik, ini tadi sudah dijelaskan juga beberapa yang boleh meninggalkan puasa atau boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi tetap ada syarat dan ketentuannya ya Mbak Lina ya. Iya. Karena memang di mana-mana kita tahu bahwa puasa Ramadan ini adalah wajib hukumnya. Baik, terima kasih untuk Anda keluarga FAS. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut, ada beberapa pertanyaan yang akan dibahas. Tetap di 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM. Terima kasih untuk Anda keluarga FAS, untukmu perempuan. Masih sampai nanti pukul 13 ya. Di studio juga masih hadir narasumber kami, anggota bidang dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang, Ibu Lina. Dan kita juga masih menanti kebersamaan Anda nih keluarga FAS yang mau ikut bergabung 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Pertanyaan, bolehkah kita puasa niatnya 1 bulan penuh nih Mbak? Niat adalah perkara paling fundamental dalam setiap ibadah. Para ulama sepakat bahwa niat merupakan rukun ibadah, termasuk puasa. Perlu diketahui, niat adalah amalan hati untuk melakukan suatu ibadah. Oleh karenanya, boleh diucapkan bersuara maupun hanya dalam hati saja. Karena wa mahalluha, tempatnya niat fil qalbi, di dalam hati. Tapi kenapa ketika kita niat kok sering diucapkan lewat lesan? Itu hanya memudahkan saja. Jadi ketika lesan berniat, maka hati juga harus berniat. Pada puasa Ramadan, niat harus dilakukan setiap malam menurut madhab Syafi'i. Namun ketika ada kesibukan atau aktivitas tertentu, seringkali membuat masyarakat lupa untuk niat puasa pada malam hari. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, para ulama menganjurkan niat puasa 1 bulan penuh di malam pertama Ramadan. Hal ini ditujukan apabila suatu hari seseorang lupa untuk niat, maka puasanya tetap sah karena dicukupkan dengan niat 1 bulan penuh tersebut dengan mengikuti pada madhab Maliki. Iya, itu tadi jawabannya ya. Dan closing statementnya seperti apa ini Mbak Lina? Terima kasih Mbak Reni, keluarga FAS FM dimanapun Anda berada. Akhirnya kepada umat Islam, pendengar setia keluarga FAS FM dimanapun Anda berada, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1445 Hijriah. Semoga ibadah puasa setiap tahun yang dijalankan menjadikan kita sebagai hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prestasi takwa adalah buah dari ibadah puasa bagi setiap muslim-muslimah yang menjalankan puasa. Akhir kata, semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Lina atas waktunya. Pastinya ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih juga untuk keluarga FAS yang sudah ikut bergabung. Reni mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dibahas edisi kali ini. Selamat lanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.